Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Maulwin Nurmakwai, mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Yapis Papua tahun 2025, NPM 25310204. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas teori hukum oleh dosen pengampu Dr. Dumaria Simanjuntak, SH, MH, CTA. Teori hukum yang pertama adalah Historical Legal Theory atau teori hukum historis. Teori ini memandang hukum bukan sesuatu yang dibuat secara sengaja oleh penguasa, melainkan tumbuh dan berkembang secara organik bersama masyarakat melalui kebiasaan dan kesadaran jiwa bangsa. Kelebihan teori ini yang pertama adalah sangat menghargai nilai-nilai lokal, budaya, dan kearifan tradisional suatu masyarakat. Kelebihan selanjutnya adalah hukum yang dihasilkan cenderung lebih ditaati karena mencerminkan nilai yang diyakini secara turun-temurun. Kelemahan teori ini adalah kurang memberikan kepastian hukum yang tertulis dan terstruktur di era modern. Kelemahan yang kedua adalah sulit diterapkan pada masyarakat yang sangat plural dan majemuk karena sulit menentukan suatu nilai tunggal atau Volksgeist. Teori yang kedua adalah Realism Legal Theory atau teori realisme hukum. Teori ini meletakkan fokus utama pada fungsi hukum dalam praktiknya. Bukan sekedar teks undang-undang, melainkan apa yang benar-benar dilakukan oleh pengadilan dan bagaimana perilaku hakim dalam memutuskan suatu perkara. Kelebihan teori ini adalah yang pertama, lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Hakim didorong untuk mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari putusan mereka. Kelebihan selanjutnya adalah realistis dalam melihat kelemahan fakta di persidangan. Kelemahan teori ini adalah yang pertama, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena putusan sangat bergantung pada interpretasi subjektif hakim dan kondisi sosial politik pada saat itu. Kelemahan yang kedua adalah bisa membuat celah penyalahgunaan kekuasaan jika hakim tidak terikat secara ketat pada aturan hukum yang jelas. Teori yang ketiga adalah teori chaos atau ketidakteraturan hukum. Teori ini menolak pandangan kaum positivis dan tradisional yang melihat hukum sebagai sistem yang rapih, logis, sistematis, dan mekanistik. Sebaliknya, teori ini melihat bahwa masyarakat dan hukum itu sendiri penuh dengan konflik kepentingan, nilai yang tidak koheren, dan situasi yang kacau.
atau Malthus, di mana pola-polanya seringkali tidak bisa diprediksi. Kelebihan dari teori ini yang pertama adalah mampu menangkap realitas sosial yang lebih utuh, kompleks, dan kontekstual tanpa mereduksinya ke dalam aturan mekanistik semata. Kelebihan yang kedua adalah memberikan pisau analisis kritis yang baik untuk membongkar ketimpangan kuasa dalam pembentukan dan penegakan hukum. Selanjutnya, kelemahan teori ini yang pertama adalah sangat teoritis, abstrak, dan sulit dijadikan pedoman praktis sehari-hari bagi para praktisi hukum seperti advokat ataupun jaksa yang membutuhkan kepastian. Kelemahan yang kedua adalah dapat memicu pesimisme sistem hukum karena menonjolkan ketidakteraturan dibandingkan upaya menciptakan ketertiban. Selanjutnya kita lanjut kepada soal yang berikutnya, yaitu analisa program Koperasi Merah Putih dengan teori Disaster of Law Legal Theory. Program Koperasi Merah Putih yang dirancang sebagai agregator layanan negara untuk memberdayakan ekonomi desa dapat dianalisis melalui The Disorder of Law yang juga diadopsi dalam pemikiran hukum progresif. Pendekatan ini menyingkap paradoks antara doktrin keteraturan hukum dan realitas sosial yang asimetris. Analisis terhadap program ini mencakup beberapa poin krusial. Program Koperasi Merah Putih yang dijalankan secara top-down dan sentralistik berpotensi menciptakan situasi chaos administratif di tingkat tapak tumpang tindih tata kelola antara kebijakan pusat dengan BUMDes. Kapasitas SDM desa yang belum merata, serta instrumen hukum yang dipaksakan menabrak kenyataan sosial di pedesaan yang dinamis dan asimetris. Dalam kerangka The Disaster of Law, hukum formal dan kebijakan tidak pernah netral. Hukum merupakan hasil kompromi kepentingan yang rumit. Kebijakan ini banyak didorong melalui instrumen instruksi presiden atau Inpres nomor 9 tahun 2025. Secara hukum normatif, Inpres adalah Beleidungsregel atau kebijakan administratif internal, memaksa pembentukan hingga puluhan ribu koperasi melalui instrumen yang tidak memuat konstruksi tanggung jawab hukum yang kuat, berisiko mengkriminalisasi kepala desa atau pengurus. Kompleksitas politik
birokrasi dan ekonomi yang tidak sinkron ini mendatangkan kekacauan atau ketidakteraturan disorder dalam implementasinya di daerah. Dalam konteks Indonesia, menekankan bahwa hukum harus progresif dan berorientasi pada manusia. Hukum tidak boleh hanya mempertahankan status quo. Menilai program Koperasi Merah Putih dengan perspektif ini menuntut evaluasi sejauh mana koperasi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi hajat hidup masyarakat desa. Bukan sekedar memenuhi target formal pembentukan lembaga oleh pusat, alih-alih mengejar target administratif yang kaku, kehadiran koperasi seharusnya mengabdi pada kesejahteraan real warga. Secara keseluruhan, The Disaster of Law menyadarkan kita bahwa memaksakan desain program dari atas top down ke dalam tatanan desa yang majemuk rentan melahirkan kekacauan tata kelola. Pemerintah idealnya memposisikan diri sebagai fasilitator dengan memberikan ruang otonomi kepada komunitas. Selesai. Baik, demikianlah tugas teori hukum saya kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.